Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Pemerintah telah menandatangani pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, bagaimana masyarakat menyikapi pelaksanaan PSBB ini dan bagaimana juga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyosialisasikan PSBB ini agar masyarakat mengerti maksud dan tujuannya secara benar. Dan untuk itu kita sudah terhubung dengan sosiolog Imam Prasojo yang sudah berada di sambungan telepon. Selamat petang, Pak Imam. Selamat petang, selamat sore. Iya, Pak Imam, ini seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah menandatangani PSBB. Ini Anda melihatnya bagaimana, Pak? Bagaimana dampaknya di masyarakat? Ya, peraturan Menteri Kesehatan itu ditandatangani dan ini sebetulnya sebagian orang yang menunggu-nunggu gitu kan. Iya. Bahkan ada yang meminta supaya aturan lebih ketat gitu, supaya upaya-upaya pencegahan penyebaran penyakit wabah COVID-19 ini bisa dilakukan. Nah, jadi memang kita berada dalam satu situasi yang tidak mudah ya, karena dilema besarnya begini. Virus ini dan para ahli mengatakan bahwa virus yang luar biasa penyebarannya begitu cepat gitu. Yeah. Dan bahkan berbeda dengan virus yang lebih berbahaya waktu itu, Ebola misalnya. Yeah. Tapi virus ini walaupun tidak seganas itu, tidak seganas virus-virus yang sebelumnya, tapi daya tularnya itu luar biasa. Dan kalau seandainya ini menular dan kemudian dalam waktu sekejap membuat orang itu menjadi terinfeksi dan kemudian terserang paru-parunya, pernafasannya, itu akhirnya menciptakan gelombang tsunami pasien ke rumah sakit. Dan kita lihat betapa dahsyatnya orang menjadi berbondong-bondong ke rumah sakit, dan tenaga medis rumah sakit kita, sistem kesehatan negara itu menjadi nggak mampu untuk menanggulangi para pasien yang terinfeksi ini. Nah, oleh karena itu tugas utama tidak hanya Indonesia tetapi di banyak negara adalah bagaimana supaya penebaran atau wabah ini tidak kemudian melebar gitu. Karena kalau itu dilakukan, kalau itu terjadi melebar, itu akan menyulitkan sekali tenaga medis kita, rumah sakit kita. Itu yang tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu salah satu cara, karena ini virus yang katanya obatnya belum ada, maka ya dipotong agar jangan sampai penularan terjadi. Nah, kebetulan cara penularannya itu ya karena virus ini bisa menular kalau orang itu berdekatan melalui droplet atau semburan atau percikan-percikan pada saat orang batuk, bersin, ya itu bisa kemudian menular gitu dengan mudah gitu. Iya, untuk itulah pemerintah menandatangani kebijakan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ini. Nah, kira-kira dari sudut pandang Bapak sebagai sosiolog ini bagaimana kira-kira dampaknya terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, Pak? Ya itu, saya lagi jelasin dulu itu tentang salah satu yang dilakukan itu adalah membatasi interaksi. Okay. Nah, apa maknanya membatasi interaksi? Karena kalau terjadi interaksi, kerumunan, itu akan kemungkinan terjadi penularan. Maka semua aktivitas yang vital, ya kecuali yang paling vital, ya kayak kantor di orang sekolah disuruh dirumahkan, kantor ditutup, ya. Dan banyak aktivitas lain, kecuali misalnya perbankan bisa tetap buka, pasar ya yang merupakan supplier makanan kita buka, ya terus kemudian transportasi barang ya itu bisa dilakukan lah. Jadi ada banyak hal yang dibolehkan, tapi yang lain ditutup. Nah, ini makanya orang akan otomatis tidak lagi ke kantor lah. Apa yang terjadi? Tentu dampaknya ada
kelompok-kelompok tertentu yang memang mendapatkan nafkahnya itu harian ya, Iya. itu menjadi berkurang drastis ya. Misalnya ojek online, Iya. nggak usah PSBB diterapkan ya, sekarang saja dengan orang didorong untuk ke rumah itu baru himbauan, itu punya dampak yang tidak kecil kepada income mereka gitu. Terus pedagang kaki lima, pedagang kelontong keliling dan banyak lagi. Iya. Nah, oleh karena itu kalau PSBB dilakukan itu tentu efektivitas untuk mencegah penyebaran virus menjadi lebih efektif, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi kelompok orang yang selama ini mendapatkan rezeki secara harian karena dia nggak bisa lagi mendapatkan mendapatkan nafkahnya dengan seperti biasa. Iya. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Makanya pemerintah ya DKI misalnya nih yang sekarang sudah diizinkan untuk melaksanakan itu, harus diperhatikan betul itu masyarakat marginal secara ekonomi supaya jangan sampai ancaman baru menjadi muncul, misalnya orang menjadi kelaparan, Iya. ya kan? Nah, tapi pemerintah sendiri nggak mungkin. Kita semua yang ekonominya jauh lebih, ya semua warga yang ekonominya lebih baik ya, kalau melihat ada tetangga yang kurang, itu harus terjun, tidak bisa mengandalkan pemerintah. Ya, artinya harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri begitu ya Pak ya? Betul, nah makanya sebetulnya idealnya sebelum ini diberlakukan, pemerintah itu membuat lapisan-lapisan di dalam upaya untuk membantu lapisan masyarakat yang marginal itu ya secara ekonomi. Jadi program pemerintah ya mulai sembako ya, terus kemudian dari berbagai instansi pusat juga kementerian sosial ya, DKI itu semuanya turun gitu, jangan sampai lengah dan jangan sampai ada yang missing, ada yang terlewat. Nah, tapi masyarakat juga harusnya mengorganisasikan diri, setiap RT RW itu semua harus hati-hati, harus waspada, jangan sampai ada tetangga-tetangga mereka yang kelaparan. Iya, Pak Imam, tadi Anda mengatakan seharusnya sebelum ini pemerintah sudah melakukan tindakan tersebut, tetapi kemudian kan sudah dikeluarkan kebijakan ini. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif di masyarakat, Pak? Ya, itu harus secepatnya ya. Kalau DKI harusnya bisa lebih baik ya, peta sosial yang ada ya, di mana warga-warga yang secara ekonomi kurang beruntung misalnya, itu harusnya sudah dideteksi di mana saja. Nah, lembaga-lembaga sosial misalnya yang selama ini membagi zakat, fitrah, ya kalau kita puasa kan selalu ada tuh tiap masjid membaginya kemana gitu. Nah, itu juga saya kira data-data seperti itu bisa diaktifkan kembali dan kemudian RT, RW, kelurahan itu semua bergerak gitu. Jangan sampai mereka ya masyarakat atau keluarga fakir miskin ini menjadi terpepet gitu. Yeah. Bisa diidentifikasi lagi tentang misalnya pengemudi ojek online misalnya. Itu perusahaan-perusahaan seperti Grab, Gojek atau perusahaan-perusahaan rental lain lah, itu juga tentu bisa mendeteksi mereka, dan itu harus dibangkitkan kesadaran untuk mulai melakukan itu semua. Saya terus terang merasakan dilema itu. Satu sisi kita harus menyetop melebarnya wabah virus ini dengan memotong interaksi masyarakat, tetapi pada saat interaksi itu dipotong ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang pasti akan mengalami pukulan paling keras, dan itu menyangkut masalah hidup dan mati keluarga itu. Kalau berbicara mengenai kesadaran masyarakat, tentunya hal-hal tersebut harus disosialisasikan oleh pemerintah. Nah, sosialisasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengerti maksud dan tujuan dari dilaksanakannya PSBB ini, Pak?
tidak bisa menyosialisasikan hal itu secara sentralistik gitu kan. Nah, jadi harus ke bawah ya, meminjam simpul-simpul tokoh-tokoh masyarakat ya, terus jalur-jalur RT RW itu menjelaskan, dan semuanya bergerak ke bawah. Tidak hanya bisa hanya dilakukan melalui pidato di TV dan dengan bahasa-bahasa yang belum tentu bisa dimengerti ya. Apalagi selama ini kan kita melihat itu banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris, social distancing lah, physical distancing. Nah, itu saya khawatir itu terlalu mewah bahasa-bahasa seperti itu buat masyarakat biasa gitu. Baik. Baik Pak Imam, jadi artinya perlu sinergi dari seluruh aspek di masyarakat ya Pak ya? Dari seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi ini. Penanganannya, karena ini wabah ini kan merata ya, dan itu menyebar luar biasa. Ini menjadi sebuah fenomena yang menjadi musuh bersama, yang tanggung jawab untuk melindungi agar anak kita, tetangga kita tidak tertular ya dari wabah ini, kan kita semua gitu loh. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, nggak akan bisa. Pemerintah udah nggak mungkin bisa mengatasi masalah seperti ini. Pak, jangankan Indonesia ya, dengan kemampuan yang masih sangat terbatas, baik secara ekonomi maupun jaringan, maupun tingkat pendidikan, birokrasi kita gitu. Negara-negara maju saja kewalahan gitu. Oleh karena itu, modal sosial kita inilah yang sebetulnya bisa mengatasi ini semua. Dan saya senang sekali TV, hampir semua channel itu membicarakan ini. Radio juga begitu. Nah, tapi yang belum dilakukan adalah taking action, melakukan langkah-langkah yang konkret ya. Yang sudah ada yang melakukan hal itu, misalnya membuat masker segala macam ya. Tetapi secara detail memetakan dan menyalurkan bantuan ke masyarakat keluarga-keluarga rentan itu belum terlalu terlihat gitu. Baik. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Persis sebagaimana kalau misalnya kita panitia-panitia masjid itu membagikan zakat fitrah gitu. Itu kan gerakan masyarakat, bukan gerakan pemerintah. Nah, namun mungkinkah hal seperti itu dilakukan, karena ini beda dengan membagi zakat fitrah, membagi pembagian saat kita melakukan Idul Adha gitu kan. Nah, ini yang harus kita bangkitkan. Baik, Pak Imam, terima kasih atas penjelasan Anda dan selalu jaga kesehatan. Baiklah pemirsa, Imam Prasojo, sosiolog. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya lagi sesaat lagi usai jeda berikut ini. Nusantara Petang segera kembali.